Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 81. Dia benar-benar ahli. Pemuda lain berkata dengan muram, kalau tidak, tidak mungkin untuk tidak melihat bayangannya. Tapi aku belum mendengar ahli di Jiangjing. Bisakah dia datang ke sini untuk pameran dagang kecil di malam hari dalam 5 hari? Tapi ini hanya pameran dagang kecil, dia tidak akan pergi sejauh ini ke sini. Mungkinkah ada sesuatu yang baik? Karena seorang ahli telah datang ke sini, sepertinya begitu. Pria pertama mengangguk dan berkata setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, aku tidak ingin pergi pada awalnya, tapi sekarang sepertinya kita tidak bisa melewatkannya. Sejak kita datang, mari kita pergi dan bersenang-senang. Seorang pemuda lain mengangguk dan berkata. Seperti yang mereka katakan, mereka terus melihat-lihat. Mereka berusaha mencari ahli. Tetapi ahli itu tidak ditemukan. Tidak jauh dari sini. Di belakang pohon besar di jalan. Fang Qiu menatap mereka berdua, mengangkat mulutnya. Pameran dagang dalam 5 hari. Baik. Seperti yang terjadi. Aku akan pergi ke Gunung Taishan. Jika aku menemukan harta langka, aku tidak perlu khawatir tentang tempat menjualnya. Kekuatannya sangat kuat, tetapi untuk seni bela diri, dia bahkan tahu kurang dari praktisi seni bela diri biasa. Paling-paling, dia bisa mendapatkan informasi dari beberapa kata dari tuan tua itu. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Pameran perdagangan yang akan datang persis seperti yang ia harapkan. Tapi waktu agak sempit. Setelah menemui pasien lusa, saya akan segera pergi ke Gunung Taishan. Tinggal 3 hari lagi. Itu berarti aku harus menemukan harta karun dalam 3 hari, atau aku tidak akan bisa menghadiri pameran dagang. Waktu sangat sempit. Fang Qiu menghela nafas sedikit. Bahkan, ketika dia lewat di sini, dia merasakan nafas dari 2 praktisi seni bela diri ini, jadi dia sengaja mengungkapkan jejaknya untuk membiarkan mereka melihatnya. Di satu sisi, karena di sini ada distrik villa dan mereka yang tinggal di sini semua orang kaya. Dia ingin melihat apakah dia telah bertemu perampok terbang sehingga dia bisa membuang mereka lewat. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Kedua orang ini sebenarnya adalah generasi kedua yang benar-benar kaya. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa dia bahkan mendengar kabar baik secara tidak sengaja dari 2 generasi kedua yang kaya kali ini. Karena akan ada pameran dagang, saya tidak perlu khawatir di mana menjualnya. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah apakah aku dapat menemukan harta karun itu. Fang Qiu tidak terus menguping tetapi membuat gerakan cepat dan menyelinap pergi. 2 generasi kaya berdiri di sana, sama sekali tidak sadar. Dia tidak tahu di mana pekan raya itu, tapi dia tidak perlu tahu sama sekali. Dia hanya perlu mengikuti mereka berdua saat itu. Pada malam hari dalam 5 hari, aku akan kembali. Hari berikutnya. Itu pada hari Sabtu. Karena liburan hari nasional, universitas jauh lebih tenang. Tapi ini tidak mempengaruhi kebiasaan sehari-hari Fang Qiu. Seperti biasa, dia masih bangun pagi-pagi untuk berolahraga, membaca buku dan menonton koin tembaga. Yang pertama di antara 20 buku, Kanon dalam Kaisar Kuning, dibolak-balik olehnya. Waktu berlalu dengan tenang. Pada hari Minggu. Setelah bangun untuk berolahraga, membaca buku, dan makan siang, Fang Qiu langsung pergi ke rumah sakit afiliasi pertama Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Pada saat ini, aula pendaftaran rumah sakit afiliasi pertama penuh dengan orang. Yang aneh adalah bahwa di satu sisi aula, ada kerumunan orang membawa buku kasing mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka pergi ke atas untuk menemui dokter, semuanya melihat ke arah pintu. Para perawat di meja informasi di aula memandangi orang-orang dengan aneh, tetapi tidak nyaman untuk bertanya kepada mereka. Jadi mereka terus fokus pada hal-hal mereka sendiri. Kenapa dia tidak datang ke sini? Jangan khawatir. Pergeseran Dr. Xiao Fang adalah sore hari. Dia harusnya segera datang. Apakah itu Dr. Xiao Fang benar-benar luar biasa seperti yang Anda katakan kepada kami? Tentu saja. Sekelompok orang berdiskusi dengan suara rendah. Meskipun mereka terbiasa dengan suara yang keras, mereka semua tetap berperilaku baik karena di sini adalah tempat umum. Tepat pada saat ini, sesosok berjalan ke aula. Dia telah datang. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang duduk di aula tiba-tiba berdiri, menyambut Fang Qiu sambil tersenyum. Begitu pria itu berdiri, kerumunan pasien yang telah menunggu lama juga berdiri satu demi satu. Adegan ini segera menarik perhatian pasien lain di aula yang sedang mengantri untuk mendaftar. Mereka semua melihat ke arah ini dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua berdiri ketika seseorang datang? Apakah mereka menyambut pemimpin? Dr. Xiao Fang, kamu telah datang. Pria parubaya bergegas ke Fang Qiu, menyapanya. Fang Qiu berhenti. Dia menatap pria itu.
Tepatnya pengemudi Li Jianjun yang dibawa Jia ke sini terakhir kali. Halo. Fang Qiu berkata dengan nada meminta maaf. Maaf membiarkan Anda menunggu begitu lama. Saya sedang bekerja siang ini, jadi saya datang ke sini sekarang. Tidak masalah karena kamu telah datang. Saya pikir Anda tidak akan datang untuk bekerja. Saya tidak berharap Anda akan datang karena hari ini adalah hari libur. Setelah perawatan Anda terakhir kali, saya merasa cukup santai. Dokter Xiao Fang, kamu luar biasa. Sopir Li Jianjun berkata dengan ibu jari ke Fang Qiu. Fang Qiu tersenyum rendah hati. Li Jianjun berbalik untuk menunjuk ke sekelompok besar orang itu dan berkata kepada Fang Qiu, mereka semua adalah pengemudi lama yang saya bawa. Setiap orang memiliki beberapa penyakit akibat kerja kurang lebih. Ketika mereka mendengar dari saya bahwa efeknya sangat bagus, mereka semua secara khusus datang menemui Anda. Kumohon, Dokter Xiao Fang. Sama-sama. Fang Qiu memandang orang-orang yang mengenakan ekspresi tidak percaya dan menunggu, mengatakan, saya seorang dokter. Saya seharusnya menyembuhkan pasien. Setelah mendengar itu, Li Jianjun tersenyum senang. Dokter Xiao Fang, mari kita pergi bersama. Kami akan mengikutimu ke atas. Ayo pergi. Fang Qiu melambaikan tangannya ke kerumunan. Li Jianjun segera mengikuti di belakangnya, berjalan menuju lift. Mengepak. Mengikuti Fang Qiu adalah sejumlah besar orang. Mereka semua menuju lift. Ini sangat menarik. Semua pasien di aula ingin tahu. Siapa dia? Dikatakan bahwa pemuda yang memimpin adalah seorang dokter. Begitu banyak orang datang kepadanya untuk berobat. Apa? Saya belum pernah melihat dokter semuda ini. Apakah itu hype? Iya nih. Bagaimana dia bisa merawat pasien sejak dia masih sangat muda? Aku melihat orang-orang ini sudah lama menunggu di sini. Seharusnya tidak sengaja. Jika itu disengaja, dokter kecil seharusnya datang lebih awal. Kenapa dia membuat mereka menunggu begitu lama? Jadi dokter muda itu luar biasa. Di aula, pasien-pasien yang tidak tahu apa-apa tentang itu semua mendiskusikannya dengan tidak masuk akal. Dalam pandangan mereka, adegan ini benar-benar terlalu aneh. Bukan hanya pasien-pasien ini, tetapi juga kerumunan pengemudi lama yang dibawa Li Jianjun. Ketika mereka melihat Fang Qiu, mereka semua terkejut. Tentu saja. Karena Li Jianjun, mereka tidak menanyainya di wajahnya. Tetapi orang-orang di lift lain berdiskusi dengan suara rendah dengan kontak mata dalam perjalanan mengikuti ke ruang konsultasi. Apakah itu tadi Dokter Xiao Fang? Apakah dia terlalu muda? Dia terlihat sedikit tidak bisa diandalkan. Ya, dia masih sangat muda. Bisakah dia menyembuhkan penyakit? Bisakah Tuan Li menyombongkan terlalu banyak? Sangat tidak bertanggung jawab baginya untuk menemukan seorang anak muda untuk memperlakukan kita. Kurasa aku tahu mengapa itu murah. Semua orang memasang ekspresi curiga. Mereka ingin berbalik dan pergi, tetapi mereka takut untuk mempermalukan Li Jianjun dan mereka sudah membayar biaya pendaftaran. Jika mereka tinggal, mereka benar-benar agak tidak percaya bahwa anak muda seperti itu bisa memperlakukan mereka. Mereka saling memandang. Tak satu pun dari mereka yang menyebutkannya. Mereka semua tinggal untuk melihat lagi. Tentu saja. Fang Qiu tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia terlalu malas untuk memikirkan hal itu. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apa yang perlu dia lakukan adalah merawat dan menyembuhkan pasien. Adapun rumor, dia tidak akan peduli bahkan jika dia mendengarnya. Sekelompok orang naik dua lift ke departemen ortopedi di lantai 7. Kemudian mereka berjalan menuju ruang konsultasi. Begitu banyak orang. Itu segera membuat semua dokter dan perawat di koridor memandang mereka dengan curiga. Terutama para perawat yang mengenal Fang Qiu dan Cao Ze yang baru saja keluar dari ruang konsultasi Senchun. Ketika mereka melihat Fang Qiu memimpin begitu banyak pasien, mereka langsung terpana. Waktu terakhir, Fang Qiu telah cukup mengejutkan mereka. Kali ini, begitu banyak orang mengikuti Fang Qiu sebelum dia mulai bekerja. Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran dan terkejut? Apa yang sedang terjadi? Cao Ze menarik seorang perawat ke samping dan bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang ini tampaknya adalah pengemudi dan mereka terutama datang menemui Dokter Xiao Fang. Informasi pendaftaran telah dikirim, tetapi tidak ada yang datang. Dikatakan bahwa mereka telah menunggu di aula di lantai pertama selama lebih dari setengah jam untuk menunggu Dokter Xiao Fang. Kata perawat yang juga sangat terkejut. Mereka semua pasien. Cao Ze benar-benar tercengang. Ya dewa. Fang Qiu, kamu terlalu luar biasa. Pertama kali ketika Anda melihat pasien, seorang pasien membawa beberapa pasien lain. Untuk kedua kalinya, kamu bisa membiarkan pasien menunggumu. Dia terlalu terdiam. Sepanjang jalan, dalam keterkejutan para dokter dan perawat,
Fang Qiu pergi ke ruang konsultasi yang dikelilingi oleh orang-orang di belakangnya. Dan semua pasien tinggal di ruang tunggu. Fang Qiu pergi ke ruang konsultasi dan berganti pakaian. Dia mengatakan kepada perawat di resepsi bahwa dia bisa memanggil pasien. Perawat datang ke meja informasi dan mulai berteriak. Ma Qiang. Seorang laki-laki berdiri, ragu-ragu dengan cashbook di tangannya. Percepat. Li Jianjun segera mendesaknya. Maksudku, Dokter Xiao Fang ini terlalu muda. Bisakah dia benar-benar menyembuhkanku? Ma Qiang masih tidak percaya. Yang lain juga memandang Li Jianjun dengan tak percaya. Melihat mata semua orang, Li Jianjun segera menjadi cemas. Apakah kamu pikir aku menipu kamu? Dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Anda akan tahu begitu Anda masuk ke dalam. Baik. Ma Qiang ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata sambil menggertakkan giginya. Setelah itu, perawat itu segera membawanya ke ruang konsultasi. Dia punya perasaan, pahlawan tidak akan pernah kembali. Di belakangnya adalah mata Li Jianjun yang tak bisa berkata-kata. Semua orang menunggu dengan tenang. Mereka akan melihat bagaimana efek dari pasien pertama itu. Jika tidak bagus, aku akan segera pergi. Dan sejak saat itu, aku akan memutuskan hubungan dengan Li Jianjun. Mereka pikir itu akan membutuhkan waktu lama untuk perawatan. Tapi semenit kemudian, Li Jianjun mengikuti perawat keluar. Ketika mereka melihat Tuan Li, tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum senang dan tampak santai. Mengepak. Semua pengemudi mengelilinginya. Mereka semua terus bertanya. Bagaimana jalannya? Bagaimana? Bagaimana keterampilan medisnya? Apakah dia bisa diandalkan? Apakah kamu sudah sembuh? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Diam. Li Jianjun berteriak tepat ketika perawat akan kehilangan kesabaran. Segera, semua pengemudi terdiam. Semua memandang penuh kerinduan pada Tuan Ma. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 82. Luar biasa. Ma Qiang, dengan acungan jempolnya, berkata dengan tulus dan penuh semangat, keahlian medis Xiao Fang terlalu bagus. Hanya dengan mengangkat, pinggangku tiba-tiba tidak sakit lagi. Terlalu mengagumkan. Tuan Li, terima kasih banyak telah memperkenalkan saya dokter yang begitu baik. Wow. Semua orang di sekitarnya yang datang bersamanya terkejut. Dokter Xiao Fang yang sangat muda itu sebenarnya sangat mengagumkan. Haha. Bukankah saya salah? Li Jianjun maju dan menatap mereka dengan bangga. Kamu tidak percaya padaku, tapi sekarang kamu mengering. Semua orang tertawa untuk mengalihkan rasa malu mereka. Meskipun mereka sangat tidak ingin pergi. Masih ada keraguan di dalam hati. Mungkin itu keberuntungannya untuk menyembuhkan satu pasien. Mereka akan melihat lagi. Adalah hal kecil untuk menyembuhkan satu pasien. Sembuhkan beberapa pasien lain jika Anda mampu. Ketika perawat memanggil nama lain, dia memimpin pengemudi kedua. Semua orang mulai menantikannya. Di ruang konsultasi. Halo. Silahkan duduk. Fang Qiu dalam gaun putih duduk di meja konsultasi. Melihat seseorang masuk, dia tersenyum sopan dan bertanya, maaf, ada apa denganmu? Aku punya masalah dengan bahu kiriku. Wang berkata ketika dia masuk, saya menderita periartritis humeroscapularis dan saya sering merasa sakit. Sekali saya merasakan sakit, saya bahkan tidak bisa mengangkat tangan. Baik. Biarkan saya periksa dulu. Fang Qiu mengangguk. Fang Qiu berdiri, berjalan di belakang Tuan Wang. Dia dengan lembut menekan bahu kiri Wang dengan satu tangan sementara dengan lembut menekan bahu kanan Wang dengan tangan lain. Sentuhan mutlak. Dua gambar segera muncul di pikiran Fang Qiu. Setelah perbandingan, dia segera tersenyum dan berkata, itu bukan periartritis humeroscapularis. Bukan periartritis humeroscapularis. Wang tiba-tiba tercengang dan kemudian dia menjadi curiga. Kenapa itu bukan periartritis humeroscapularis? Sebelumnya, beberapa dokter mengatakan itu periartritis humeroscapularis. Mungkinkah dokter Xiao Fang ini tidak mampu? Tidak. Fang Qiu berkata dengan pasti, Anda memiliki perpindahan skapula. Mendengar ini, Wang tiba-tiba berpikir bahwa mobilnya pernah ditabrak sekali. Saat itu, dia meletakkan sikunya di jendela mobil. Setelah getaran yang kuat, bahunya sepertinya mengeluarkan suara. Pada saat itu, tidak sakit, jadi dia tidak memperhatikan. Mungkinkah saat itu? Perpindahan skapula juga menyebabkan peradangan kronis pada kapsul bahu dan ligamen di sekitarnya serta tendon, yang merupakan gejala yang sama dengan periartritis humeroscapularis setelah diagnosis. Fang Qiu menjelaskan dan kemudian menyarankan, Anda harus menggerakkan bahu lebih banyak setelahnya, tetapi jangan melakukan olahraga yang berat. Anda hanya perlu menjaga bahu Anda aktif. Saat dia mengatakan itu,
Tangan kanannya menekan bahu kiri Wang tiba-tiba tersentak keras. Klik. Suara cahaya langsung terdengar di kepala Wang. Dia cukup terkejut sekaligus. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang tiba-tiba berdiri dengan kaget dan menyentuh bahu kirinya, memelototi Fang Qiu. Penyakit Anda bukanlah periartritis humeroscapularis, tetapi peradangan yang disebabkan oleh perpindahan skapula. Sekarang saya telah melakukan pengaturan tulang untuk Anda dan itu sudah sembuh. Jangan memaksakan diri selama sebulan. Berolahragalah sedikit dan jangan minum obat. Kata Fang Qiu sambil tersenyum. Sembuh. Wang terkejut dengan kata-kata Fang Qiu. Segera, dia mencoba mengangkat tangan kirinya. Lalu dia mengayunkan tangannya, memutar 2 lingkaran dengan hati-hati. Dia menemukan bahunya masih terasa sakit, tetapi tidak parah dan sepenuhnya dalam batas yang dapat ditoleransi. Dan dibandingkan sebelumnya, bahunya terasa lebih rileks. Perasaan berat yang disebabkan oleh rasa sakit sebelumnya benar-benar hilang. Tuan Wang terkejut. Ini benar-benar sembuh. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Bahuku yang sudah sakit bertahun-tahun disembuhkan. Sembuh. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Wang berterima kasih padanya dengan gembira dan kemudian bertanya dengan gugup, apakah itu akan muncul kembali setelah itu? Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, itu tidak akan muncul kembali. Jawab Fang Qiu dengan sabar. Itu bagus. Itu bagus. Tuan Wang tersenyum bahagia seperti anak kecil. Humeroscapularis periartritis ini telah lama mengganggunya. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan berkali-kali dan juga menghabiskan banyak uang, tetapi tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Kali ini, akhirnya sembuh. Dan aku hanya dikenakan biaya pendaftaran. Terima kasih, Dr. Xiao Fang. Tuan Wang mengucapkan terima kasih dengan tulus lagi. Saat memikirkan keraguannya terhadap Fang Qiu sebelumnya, dia merasa sedikit bersalah. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memberitahu yang berikutnya. Wang pergi dengan gembira. Siapa bilang hanya seorang dokter tua pengobatan Tiongkok yang memiliki keterampilan medis yang baik. Begitu juga yang muda. Ketika Wang berjalan keluar dari ruang konsultasi, dia bergumam sendiri dengan wajah bahagia. Itu membentuk kontras yang tajam dengan wajah ragu-ragu ketika dia memasuki ruang konsultasi seolah-olah dia adalah pria lain. Di ruang tunggu. Saat ketika Wang muncul, semua pengemudi tua langsung memusatkan perhatian mereka kepadanya. Mengepak. Mereka semua berkumpul kembali. Bagaimana jalannya? Bagaimana? Apakah periartritis humeroscapularismu sudah sembuh? Apakah bocah ini memberimu uang? Kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Semua pengemudi tua ini mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya. Tapi mereka semua menenggelamkan suara mereka. Mereka berhati-hati untuk tidak membuat banyak kebisingan di tempat umum. Aku sembuh. Wang tertawa dan berkata dengan gembira, keahlian medis Dr. Xiao Fang ini sangat luar biasa. Dengan klik, itu segera sembuh sebelum saya bereaksi. Mendengar ini, mereka lebih terkejut. Apa yang sedang terjadi? Hanya dengan satu klik, dia sudah sembuh. Kamu harus percaya padaku. Benar-benar hanya satu klik. Tuan Wang berkata dengan gembira, Dr. Xiao Fang tidak hanya menyembuhkan saya, tetapi juga mengatakan bahwa itu bukan periartritis humeroscapularis tetapi peradangan yang disebabkan oleh perpindahan skapula. Apa? Tidak mungkin. Apakah Anda tidak melakukan ronsen di rumah sakit dan sudah didiagnosis sebagai periartritis humeroscapularis? Aku hanya tidak percaya itu. Apakah Dr. Xiao Fang ini memiliki penglihatan X-ray dan dia bisa melihat penyakit yang sudah dikonfirmasi? Tiba-tiba, di sekelilingnya terdengar suara keraguan. Mereka sudah berteman lama selama bertahun-tahun dan mereka tahu kekurangan masing-masing. Kenapa aku harus membohongimu? Kata Tuan Wang dengan marah. Dia melambaikan tangan kirinya dan berkata, lihat, aku sudah sembuh sekarang. Mereka menatapnya. Tentu saja, dia sudah sembuh. Dia bahkan merasakan sakit ketika dia mengangkat tangannya sebelumnya. Sekarang berputar seperti roda panas. Apakah ini Dr. Xiao Fang benar-benar hebat? Tepat pada saat ini. Selanjutnya, Wu Wei. Teriak perawat. Biarkan saya melihat apakah Dr. Xiao Fang ini benar-benar mampu. Seorang pria parubaya segera berdiri dan melangkah masuk. Sebelum mereka menyadarinya dari lengan Wang. Wu Wei keluar dari ruang konsultasi. Dia mengayunkan pinggangnya saat dia berjalan, wajahnya secara terbuka bersinar karena terkejut. Apakah kamu juga sembuh? Bukankah katanya penyakit pinggang sulit disembuhkan? Bagaimana Anda bisa disembuhkan begitu cepat? Mungkinkah Dr. Xiao Fang ini benar-benar hebat? Mereka lebih terkejut. Segera, seorang pria lain memasuki ruang konsultasi. Dan dalam waktu singkat,
dia juga keluar, tersenyum bahagia. Pengemudi lama hampir tidak bisa duduk diam sekaligus. Dapat dikatakan bahwa Dr. Xiao Fang beruntung menyembuhkan 1 atau 2 pasien, tetapi sudah ada 4 atau 5 pasien yang telah sembuh. Tidak bisakah ini palsu? Karena itu tidak palsu, apa yang aku tunggu? Saya akan pergi. Satu orang berdiri dengan tergesa-gesa. Dia tidak peduli apakah itu gilirannya atau tidak dan akan segera memasuki ruang konsultasi. Biarkan aku pergi. Seorang lelaki lain bergegas, berusaha pergi dulu. Mengapa? Saya mengatakannya terlebih dahulu. Pria pertama mengeluh. Kamu tidak dipanggil. Siapapun yang lebih cepat tentu akan masuk terlebih dahulu. Pria kedua tersenyum, berlari ke pintu ruang konsultasi segera. Kamu benar-benar memiliki kulit yang tebal. Siapa bilang barusan dia tidak percaya dengan Dr. Xiao Fang? Siapa yang terus mengatakan bahwa Dr. Xiao Fang adalah anak muda dan tidak bisa dipercaya? Pria pertama bertanya. Benarkah? Saya tidak. Pria kedua terkekeh dan berlari ke dalam terlebih dahulu. Setelah melihat ini, yang pertama berbalik tanpa berkata-kata dan berkata sambil melihat yang lain, saya yang berikutnya. Tidak ada yang diizinkan untuk bersaing dengan saya. Antri jika Anda ingin ke dokter. Mendengar ini, desir. Sekelompok besar orang segera bergegas. Orang-orang yang tersebar tiba-tiba membentuk antrian panjang dengan rapi hanya dalam beberapa detik. Dan mereka tidak peduli dengan nama yang dipanggil. Kecepatan itu membuat Li Jianjun, beberapa pengemudi tua yang memasuki ruang konsultasi, dan para perawat tertegun. Perawat itu tidak memanggil nama lagi. Karena kamu semua berbaris. Datang saja satu per satu. Segera. Semua orang yang memasuki ruang konsultasi keluar dengan tersenyum satu per satu. Mereka telah melihat adegan ini beberapa kali dan tidak merasa terkejut dalam hati. Sebaliknya, mereka tidak sabar untuk melihat Dr. Xiao Fang di hati mereka. Semua orang berharap dia bisa menjadi orang berikutnya yang memasuki ruang konsultasi. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa disembuhkan hari ini. Pukul 5.30 sore. Di ruang konsultasi ahli ortopedi. Chao Ze. Karena sibuk sepanjang hari, Shen Chun memandang Chao Ze yang sedang memilah-milah file dan bertanya, bagaimana dengan Fang Qiu? Dia memiliki rumah yang penuh. Saya melihat pasien yang dia sembuhkan terakhir kali membawa lebih dari 20 pasien hari ini. Chao Ze berhenti, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan senyum masam. Mendengar kata-kata Chao Ze, Shen Chun, yang baru saja minum seteguk air, hampir menyemprotkan air keluar. Lebih dari 20. Tanya Shen Chun dengan takjub. Chao Ze masih tersenyum masam. Dia mengangguk dan berkata, saya mendengar dari pengemudi itu bahwa jika bukan karena Fang Qiu pulang kerja, akan ada banyak pengemudi yang bergegas. Menurut situasi saat ini, pasien yang akan datang untuk Fang Qiu lain kali akan lebih banyak. Bocah ini berada di luar jangkauan saya. Setelah tidak berada di sini selama berhari-hari, ia telah membuat hal yang sangat besar. Shen Chun tersenyum kecut. Meskipun Shen Chun mengatakan hal itu, dia sangat puas dalam hati. Setelah semua, dialah yang memperkenalkan Fang Qiu ke rumah sakit. Secara nominal, Fang Qiu adalah asisten dokternya. Ngomong-ngomong, Shen Chun sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berlari ke bawah dengan cepat. Dia datang ke lantai pertama. Dan dia melihat daftar dokter yang tersenyum. Shen Chun segera tercengang. Seperti yang diharapkan, Fang Qiu ada di daftar. Dan kali ini, peringkatnya naik langsung ke 20. 24 suara. Melihat suara setelah nama Fang Qiu, Shen Chun lebih terkejut. Menurut Chao Ze, lebih dari 20 orang datang untuk melihat Fang Qiu kali ini. Bukankah itu berarti bahwa setiap pasien telah memilih Fang Qiu? Tingkat kepuasannya 100%. Dan mereka semua telah memilih. Bagaimana mungkin? Sudah lama berada di rumah sakit, Shen Chun tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Sulit untuk masuk dalam daftar dokter yang tersenyum. Di satu sisi, karena sulit bagi dokter untuk mendapatkan persetujuan pasien. Di sisi lain, karena banyak pasien langsung pergi setelah berobat ke dokter. Tidak banyak orang yang membuang waktu untuk memilih dokter. Betapa ajaibnya bahwa Fang Qiu bisa mendapatkan semua suara pasien. Bukan hanya Shen Chun. Karena ini adalah waktu untuk pergi hari itu, banyak dokter dan perawat yang pulang kerja satu demi satu. Ketika mereka melihat daftar dokter yang tersenyum, mereka semua terkejut. Xiao Shen, apakah ini Fang Qiu asisten dokter yang baru Anda temukan?